di tahun 1625 sebagai raja yang memerintah wilayah Inggris, Skotlandia, dan Irlandia, menggantikan posisi ayahnya Raja James VI yang memerintah Skotlandia, yang kemudian menjadi James I ketika memerintah Inggris dan Irlandia. Walaupun di bawah naungan yang sama, Skotlandia dan Inggris memiliki undang-undang, parlemen, serta peradilan masing-masing, dan menjadi negara yang berdaulat secara terpisah. Sejak awal berkuasa, Raja Charles I mewarisi prinsip ayahnya yang bertekad mempertahankan kekuasaan absolut. Di tengah keinginan parlemen untuk membatasi kekuasaan raja, prinsip Raja Charles ini mulai menimbulkan ketegangan antara parlemen Inggris dan pihak istana. Dalam 4 tahun pertama berkuasa, Raja Charles I bahkan tercatat telah membubarkan parlemen sebanyak 3 kali, di rentang tahun 1625 dan 1629, dan kerap memerintah sendiri. Raja Charles hanya akan menyusun parlemen untuk mengumpulkan dana ketika kehabisan uang, lantaran perang yang membutuhkan biaya yang besar. Saat akan melancarkan aksi penyerbuan ke Skotlandia, yang kala itu marak dengan aksi pemberontakan dan perlawanan di Irlandia, Raja Charles mengumpulkan kembali parlemen guna penggalangan dana perang. Parlemen kemudian melakukan kesepakatan dengan Raja Charles untuk tetap memberikan jaminan dan dukungan penuh kepada kekuasaan Raja Charles I. Dengan syarat, Raja Charles I bersedia membatasi kekuasaan absolutnya dan melakukan pembagian wewenang dengan lembaga parlemen Inggris. Raja Charles pun sepakat. Ketika akhirnya Raja Charles melanggar kesepakatan yang telah dibuat, pertikaian antara istana dan parlemen pun tak bisa dielakkan. Tahun 1641, ketegangan antara istana dan parlemen kembali meningkat. Perintah Raja Charles untuk melakukan penangkapan 5 anggota parlemen semakin memicu ketegangan dan perpecahan di antara kedua belah pihak. Parlemen yang saat itu dipimpin oleh Oliver Cromwell, salah seorang anggota parlemen yang memiliki latar belakang kemiliteran dan memiliki pengaruh besar di angkatan bersenjata Inggris kala itu. Oliver Cromwell kemudian berusaha menggulingkan dan mengambil alih kekuasaan Raja Charles. Perang saudara pun tak bisa dihindari. Raja Charles dengan dukungan kaum royalis di satu sisi, sementara Oliver Cromwell dengan kekuatan parlemen yang didukung kekuatan militer. Kaum royalis berhasil dikalahkan oleh parlemen pada tahun 1646. Raja Charles kemudian dipenjarakan oleh Oliver Cromwell. Oliver Cromwell kemudian menempatkan Raja Charles di ruangan bawah tanah sebagai tahanan rumah di sebuah apartemen tua kerajaan Tudor di istana Hampton Court. Namun Raja Charles berhasil kabur. Raja Charles kemudian berhasil ditangkap kembali dan ditahan di dalam kastil Carisbrooke di Isle of Wight. Raja Charles tetap menolak berkompromi ataupun melakukan kesepakatan untuk membatasi kekuasaan absolutnya dan membagi sebagian wewenangnya kepada pihak parlemen. Raja Charles pun diseret ke sidang pengadilan. Raja Charles kemudian didakwa atas tuduhan sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya perang saudara yang terjadi di tahun 1642 hingga 1646 dan yang terjadi di tahun 1648 dan 1649 di Inggris. Selama 7 tahun pertempuran antara pendukung Raja Charles dan pasukan parlemen yang dipimpin Oliver Cromwell merenggut nyawa ribuan orang. Raja Charles menghadapi persidangan pada Januari 1649. 59 orang menandatangani petisi hukuman mati untuk Raja Charles. Hakim yang dipimpin oleh John Bradshawh kemudian menjatuhi hukuman mati dan menandatangani surat kematian Raja Charles I. Keesokan harinya di tanggal 30 Januari 1649, tepat di luar gedung perjamuan Whitehall, kapak algojo jatuh menghujam, memenggal kepala Raja Charles I dalam sekali tebasan. Monarki satu Inggris runtuh. It's red blood. He was your prisoner, your enemy, a man who killed your brothers for gold. Kekuasaan kemudian diambil alih parlemen di bawah pimpinan Oliver Cromwell. Pemerintahan secara de facto dipimpin oleh Oliver Cromwell. Kekuasaan dan wewenang Cromwell pun tak jauh beda layaknya seorang raja. Putra mahkota Raja Charles I, walaupun secara hukum sebagai pewaris tahta dan raja setelah ayahnya mangkat, dilucuti kekuasaannya. Sang raja penerus itu pun hidup dalam pengasingan. Beberapa tempat yang menjadi tempat pengasingan sang raja tanpa mahkota itu, di antara lain adalah Prancis, Belanda, dan beberapa wilayah di Eropa. Sebagian besar anggota keluarga kerajaan pun memilih mengungsi dan hidup dalam pengasingan saat Oliver Cromwell berkuasa di Inggris. Raja Charles II kemudian berusaha mengambil alih kekuasaan dari tangan Oliver Cromwell. Pertempuran pun terjadi antara pasukan Raja Charles II dan pasukan Cromwell di tahun 1651, yang kemudian hari dikenal dengan nama pertempuran Worcester. Sayangnya, usaha Raja Charles II berhasil digagalkan. Setelah peristiwa Worcester yang gagal, 9 tahun lamanya Charles II menjalani hari-hari di pengasingan, jauh dari istana, dari mahkota, dan dari kekuasaannya. Sementara itu di Inggris, Oliver Cromwell yang kemudian hari diangkat menjadi Lord Protector pada Desember 1653, berusaha menancapkan pengaruhnya yang lebih besar ke parlemen dan rakyat Inggris.
Cromwell dan para pengikutnya mendominasi Partai Republik dan menciptakan sebuah dinasti kekuasaan yang baru. Di bulan September 1658, saat Oliver Cromwell wafat, posisinya kemudian digantikan sang anak Richard Cromwell. Tak seperti ayahnya, Richard dipandang tak cakap dan dinilai tidak kompeten, tidak memiliki basis kekuatan di parlemen maupun di angkatan militer. Richard akhirnya dipaksa turun dan melepaskan posisinya pada tahun 1659. Protektorat Inggris kemudian dihapuskan, dan persemakmuran Inggris didirikan kembali. Anggota parlemen kemudian mengadakan pemilu yang kemudian dimenangkan oleh kaum royalis yang mendukung kembali kemonarkian. Kesepakatan antara parlemen dan sang putra mahkota yang berada di pengasingan pun gencar dilakukan. Kesepakatan dan jalan damai pun ditempuh. Tertuang dalam satu deklarasi dan nota kesepakatan. Deklarasi yang dikenal dengan nama Deklarasi Breda itu ditandatangani pada tanggal 8 Mei 1660. Yang antara lain menyatakan Charles setuju untuk mengampuni musuh-musuh politik ayahnya. Charles pun sepakat untuk melakukan langkah-langkah politik yang berbeda, di antaranya pembagian kekuasaan guna mencapai kesepakatan politik untuk keadaan yang lebih kondusif ke depannya. Parlemen pun kemudian mensahkan Charles II sebagai pemimpin. Charles pun kembali dari pengasingannya di tahun 1660 saat monarki sudah dipulihkan. Usianya 30 tahun kala bertahta. Saat Raja Charles II berkuasa, kekuasaan dan wewenang yang dimiliki sudah tidak sebesar Raja Charles I sang ayah saat berkuasa. Raja tidak lagi bisa memberlakukan undang-undang tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari parlemen. Meskipun Raja Charles memberikan amnesti kepada para pendukung Oliver Cromwell, dalam sebuah akte bernama Act of Indemnity and Oblivion, membuat ketentuan khusus bagi 104 orang-orang yang dikecualikan untuk mendapatkan amnesti. Termasuk diantaranya 59 orang yang menandatangani petisi kematian ayahnya Raja Charles I. Tahun 1660, 24 dari 104 orang yang kemudian diburu untuk dimintai pertanggungjawabannya telah wafat. Termasuk orang yang dianggap sebagai aktor utamanya, Oliver Cromwell. Raja Charles II lalu memerintahkan menggali kuburan Cromwell, menyeret jasad Cromwell untuk digantung. Tubuh jasad yang telah meninggal hampir 2 tahun itu kemudian dilemparkan ke lubang yang berada di bawah tiang gantungan. Sementara kerangka kepalanya ditancapkan dengan paku dan digantung di Westminster Hall. Selama 30 tahun kepala Cromwell menghias Westminster Hall, sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman Sidney Sussex College, Cambridge. Salah satu menantu Cromwell, Henry Ireton, juga mendapatkan perlakuan yang sama, termasuk hakim yang menjatuhi putusan mati untuk sang ayah, Hakim John Bledsoe. 28 orang menjalani sidang segera setelah Charles II dilantik, tanpa adanya pemberian bantuan hukum dan menerima hukuman berat. Beberapa mendapatkan penangguhan hukuman. 19 orang diantaranya dijatuhi hukuman seumur hidup, selebihnya menghadapi takdir yang mengerikan. 13 orang dijatuhi vonis mati dengan berbagai cara. Ada yang digantung, dihukum mati dengan cara ditarik tubuhnya hingga terpotong. Beberapa dihukum Charles dengan melucuti harta dan jabatannya, hingga tidak lagi diperbolehkan memiliki jabatan publik seumur hidupnya. Beberapa memutuskan melarikan diri dan berusaha keluar dari Inggris sebelum Raja Charles II resmi bertahta. 21 diantaranya berhasil terbang ke luar negeri dan selamat. Beberapa ada yang ditangkap dan dipulangkan kembali ke Inggris untuk menghadapi persidangan dan menerima hukuman. Sebagian ada yang dibunuh saat di luar negeri. Sisanya berhasil selamat dan hidup sebagai pelarian. Selama bertahun-tahun, orang-orang suruhan Raja Charles II berusaha melacak keberadaan para pelarian melalui berbagai cara. Para pelarian yang berhasil selamat, beberapa merubah nama dan identitasnya di negara yang baru, dan hidup dalam pengasingan seumur hidupnya. Raja Charles I tercatat sebagai salah satu raja yang harus menerima takdir kematiannya, dengan cara dipenggal di wilayah yang menjadi kekuasaannya.